Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Jadi ini masalah pembahasan kitab Faraidul Bahiyah yang membahas masalah sebenarnya niat itu termasuk rukun atau syarat. Soalnya gini, niat itu kan hal yang harus diwajibkan dalam berbagai ibadah kan. Nah, kita patut pertanyakan niat itu sebenarnya rukun atau syarat. Soalnya kalau sampean hukumi rukun itu kan apa jenenge, rukun itu perkara yang harus sampean penuhi, yang harus terpenuhi setelah sampean masuk ke dalam ibadah tersebut atau telah dihukumi masuk dalam ibadah tersebut. Ketika dikatakan syarat, itu merupakan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum sampean masuk ke ibadah tersebut. Saya bacakan kaidahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtalafulan persulayan hal hiya ana ta utawi niat iku rukun au ta'udda utawa den wilang-wilang apa niat den wilang-wilang syaratan ing dados syarat. Wa ma utawi qaul kudima kang den dinginake apa ma fa huwa mangko utawi ma iku al mu'tamad qaul mu'tamad. Dadi qaul mu'tamad, qaul yang dipilih, niat itu merupakan sebagian dari rukun. Ini qaul mu'tamad. Sehingga ada pendapat lain yang mengatakan kalau niat itu syarat. Tapi nanti lumayan ribet ketika sama menghukumi niat itu sebagai syarat. Soalnya gini saya bacakan. Qauluhu ruknun li'annahu iku ma dakhala fil mahiyati wa hiya iku dakhilatun fil mahiyati shalah. Masalan wa kaunuha la tanwili tasalsuli. Jadi kenapa kok niat itu menurut kaul yang kuat atau kaul mu'tamad itu dihukumi sebagai niat? Atau niat itu kenapa kok dihukumi sebagai sebagian dari rukun ya? Dan alasannya cukup masuk akal karena sampeyan itu ketika menjadikan niat sebagian dari rukun, itu ya beres, nggak ada tasalsul, nggak ada saling merantai-rantai kembali. Jadi gambarannya ginilah, ketika sampean ingin melakukan sholat, itu sampean kan diharuskan melakukan niat terlebih dahulu. Setelah niat sampean telah dihukumi masuk ke dalam ibadah tersebut. Dengan niat tersebut sampean dihukumi masuk ke dalam ibadah. Sehingga nanti seterusnya sampean diharuskan memenuhi kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun dalam ibadah tersebut. Kalau kasus dalam sholat itu seperti hanya baca Fatihah ataupun takbiratul ihram. Ketika niat itu distatuskan sebagai syarat, nanti lumayan ribet. Gini, soalnya nanti kalau niat itu sampean jadikan sebagai syarat, maka sampean akan diwajibkan atau membutuh pada niatul ukhra, niat yang lain. Tak beri gambaran betapa ribetnya ketika sampean menstatuskan niat itu sebagai syarat. Ketika sampean ingin melakukan sholat, maka sampean diharuskan untuk melakukan niat yang lain. Niat yang lain apa? Niat untuk melakukan sholat. Ribet gak? Ribet kan? Ribet jelas sih. Jadi niat itu yang menurut kaul mu'tamad termasuk dari rukun. Ketika distatuskan sebagai syarat, ribet kang tenan, tak omong ribet. Ketika sampean mau melakukan sholat, sampean harus melakukan niat.